Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fidel Tumalevani dengan NIM 2423812033. Di sini saya akan menjalankan tugas yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi tentang konservasi sumber daya hutan dari pertemuan 1 hingga pertemuan yang ke-7. Yang pertama yaitu pertemuan yang pertama dengan judul definisi konservasi sumber daya hutan dan ruang lingkupnya. Pengertian konservasi sumber daya hutan adalah upaya perlindungan, mengawetkan, memulihkan, dan memanfaatkan sumber daya hutan secara bijaksana dan memanfaatkan fungsi ekologis, ekonomis, dan sosialnya tetap terjaga secara berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Tujuan konservasi itu contohnya seperti melindungi keanekaragaman hayati, menjaga keimbangan ekosistem, menjamin pemanfaatan hutan secara lestari, mencegah kerusakan hutan secara lestari, mencegah kerusakan dan degradasi hutan. Pentingnya hubungan bagi kehidupan. Mengapa hutan sangat penting? Fungsi ekologi. Mulai dari pertama yaitu fungsi ekologi. Yang pertama itu menghasilkan oksigen, penyerapan karbon dioksida atau CO2, menjaga kualitas tanah dan air, mengurangi risiko banjir, longsor, dan erosi. Fungsi ekonominya yaitu menghasilkan kayu dan hasil hutan bukan kayu, menyediakan lapangan pekerjaan, mendukung sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. Fungsi sosialnya adalah menjaga sumber kehidupan masyarakat adat, tempat pendidikan, penelitian, dan rekreasi. Manfaat hutan bagi kehidupan manusia. Peran hutan dalam kehidupan yaitu yang pertama sebagai penyangga kehidupan, menjaga keseimbangan iklim global, menjaga habitat jutaan spesies baik itu flora maupun fauna, menyediakan sumber air bersih. Nah, sebagai penyedia sumber daya alam yaitu contoh kayu, rotan, madu, dan tanaman obat-obatan. Yang berikut yaitu sebagai penyerapan karbon. Hutan berfungsi sebagai korban sink yaitu penyerapan karbon dari atmosfer sehingga membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Contohnya seperti panas berkepanjangan. Yang berikut adalah tantangan global dalam pengelolaan hutan. Tantangan pengelolaan hutan berperan tentang apa yang dihadapi saat ini, yaitu deforestasi akibat pembukaan lahan, degradasi hutan karena eksploitasi berlebihan, perubahan iklim yang meningkatkan risiko kebakaran hutan, perdagangan ilegal hasil hutan, konflik penggunaan lahan antara konservasi, pemerintah, dan pembangunan. Beberapa jurnal yang sudah disediakan terkait dengan materi yang ada. Yang berikut yaitu topik kedua, ekosistem hutan dan fungsinya. Definisi dan ruang lingkup ekosistem hutan. Ekosistem hutan itu merupakan suatu kesatuan sistem alam yang tersusun atas komponen biotik dan abiotik, yaitu berinteraksi membentuk suatu keseimbangan. Komponen biotik meliputi contoh makhluk hidup yang berada di dalam laut, di dalam hutan seperti pohon, semak, tumbuh-tumbuhan, bawah, satwa liar, jamur, dan mikroorganisme. Sementara itu, komponen abiotik yaitu meliputi seperti air, udara, cahaya matahari, suhu, kelembapan, serta unsur hara yang menjadi faktor pendukung kehidupan. Ruang lingkup
Komponen biotik itu contohnya seperti flora, fauna, mikroorganisme. Kemudian komponen abiotik yaitu tanah, air, udara, cahaya, dan suhu. Struktur komponen dan proses ekosistem hutan. Struktur ekosistem hutan contohnya seperti lapisan tajuk atau kanopi, lapisan bawah tajuk yaitu semak belukar atau tumbuh-tumbuhan bawah dan lantai hutan. Komponen biotik seperti pohon, satwa liar, jamur, dan mikroorganisme. Jasa ekosistem hutan. Jasa penyediaan provision seperti kayu, air bersih, obat-obatan, dan pangan. Jasa pengaturan regulating atau pengendalian banjir, penyerapan karbon, pengatur iklim, pencegah erosi. Asa budaya yaitu wisata alam, pendidikan, penelitian, nilai budaya masyarakat adat setempat. Jasa pendukung contoh seperti pembentukan tanah, penyerbukan, siklus, dan habitat satwa liar lainnya. Keanekaragaman hayati hutan itu tingkat keanekaragaman hayati seperti keanekaragaman genetik, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Manfaatnya seperti apa? Nah, itu seperti menjaga kestabilan ekosistem, sumber plasma nutfah atau mendukung ketahanan pangan, menjaga keseimbangan alam. Nah, ada beberapa ancaman yaitu deforestasi, kebakaran hutan, perubahan iklim, dan spesies invasi. Fungsi hutan dalam siklus hidrologi dan iklim. Fungsi dalam siklus hidrologi seperti penyerap air hujan, mengurangi limpah permukaan, mengisi air tanah, menjaga debit sungai, mengurangi banjir dan keanekaragaman. Fungsi dalam iklim, penyerapan CO2, menghasilkan O2, menyimpan karbon, menurunkan suhu lingkungan, mengurangi dampak perubahan. Nah, ini adalah lampiran dan jurnal referensi ilmiah terkait dengan materi yang saya paparkan ini. Kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu topik 3. Deforestasi dan degradasi hutan. Definisi dan ruang lingkup deforestasi dan degradasi hutan. Apa itu deforestasi? Nah, mari kita belajar bersama. Deforestasi adalah perubahan kawasan hutan menjadi penggunaan lahan secara permanen sehingga tutupan hutan hilang. Deforestasi dapat terjadi akibat yaitu kita ulah manusia sendiri maupun faktor alam. Yang berikut adalah degradasi hutan. Apa itu degradasi hutan? Nah, degradasi hutan adalah penurunan kualitas, produktivitas, dan fungsi ekologis hutan tanpa mengubah status kawasan hutan menjadi non-hutan. Nah, ruang lingkupnya seperti apa? Contoh, hilangnya tutupan hutan, penurunan kualitas vegetasi, kerusakan habitat satwa, penurunan fungsi ekologis, pengaruh terhadap perubahan iklim. Penyebab deforestasi dan degradasi hutan. Penyebab itu apa sih sebenarnya? Nah, dari penyebab deforestasi seperti pembukaan lahan pertanian dan perkebunan, penebangan liar atau illegal logging, pertambangan, pembangunan jalan, dan pemukiman, pertumbuhan penduduk. Nah, penyebab dari degradasi hutan itu seperti penebangan berlebihan, perambahan hutan, pengembalaan berlebihan, pencemaran lingkungan, yaitu dan sekarang terjadinya perubahan iklim. Kebakaran hutan. Penyebab kebakaran hutan, pembukaan lahan dengan cara membakar, musim kemarau panjang, fenomena El Nino atau kelalaian manusia, gambut yang mudah terbakar. Dampak kebakaran itu yaitu
merusak ekosistem, hilangnya habitat satwa tidak punya tempat untuk beristirahat, tempat hidup, dan tempat mencari makan tidak ada. Kabut asap, emisi karbon meningkat, dan gangguan kesehatan pada masyarakat sekitar hutan tersebut. Dampak deforestasi dan degradasi hutan terhadap lingkungan. Ini adalah dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu dampak ekologisnya. Hilangnya keanekaragaman hayati, erosi dan longsor, penurunan kualitas tanah, gangguan siklus hidrologi, dan perubahan iklim. Dampak sosial dan ekonomi, ya hilangnya mata pencaharian bagi masyarakat yang ada di sekitar hutan, yang hari-harinya hidupnya yang sering bergantung pada hutan tersebut. Konflik penggunaan lahan itu terjadi karena kurangnya ada sosialisasi, penurunan jasa ekosistem, meningkatnya resiko bencana alam yang sangat besar akibat deforestasi ini. Upaya pencegahan dan pengendalian. Pencegahan yang pertama yaitu penegakan hukum terhadap penebangan liar. Terus ada itu reboisasi dan rehabilitasi hutan, memperbaiki hutan-hutan yang sudah rusak akibat tambang atau lain-lain. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan, edukasi masyarakat, penguatan kawasan konservasi. Pengendalian sistem pemantauan hutan berbasis contoh seperti satelit, patroli pencegahan kebakaran, restorasi lahan terdegradasi, dan kita harus ada kolaborasi pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor satwa. Nah, ini adalah lampiran atau referensi dari materi yang saya paparkan ini. Sekarang masuk dalam topik keempat dengan topik perubahan iklim dan hutan. Nah, definisi dan ruang lingkup perubahan iklim dan hutan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu definisi perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan pola iklim dalam jangka panjang yang ditandai oleh perubahan suhu rata-rata, curah hujan, dan kejadian cuaca ekstrim. Contoh yang kita alami saat ini yaitu panas yang berkepanjangan. Perubahan ini terutama pada emisi gas rumah kaca. Namun bukan hanya emisi gas rumah kaca saja, ada juga penebangan liar besar-besaran. Nah, dalam itu ada ruang lingkup. Nah, ruang lingkupnya seperti peningkatan suhu global yang sangat dahsyat. Contohnya sekarang yang terjadi di Eropa. Perubahan pola curah hujan, peningkatan kejadian cuaca ekstrim yang sangat panas yang sekarang ini terjadi di Eropa sana. Dampak terhadap ekosistem, hubungan antara hutan dan siklus karbon. Dampak perubahan iklim terhadap hutan. Dampak ekologisnya yaitu pergeseran distribusi spesies tumbuhan dan satwa, penurunan produktivitas hutan, meningkatnya serangan hama dan penyakit, peningkatan risiko kebakaran hutan, penurunan keanekaragaman hayati. Dampak sosial dan ekonominya seperti apa? Yaitu berkurangnya hasil hutan. Yang rugi siapa? Contoh, masyarakat di sekitar hutan yang hidupnya bergantung pada hutan itu. Menurunnya jasa lingkungan, terganggunya mata pencaharian masyarakat, itu yang sangat penting. Dan sayangnya masyarakat yang sudah turun-temurun tinggal di sekitar hutan, yang hidupnya harus bergantung pada hutan, bagaimana? Meningkatnya risiko bencana ekologis yaitu. Yang berikut yaitu pentingnya hutan dalam mitigasi perubahan iklim.
Peran hutan itu sangat penting. Yang pertama, menyerap karbon dioksida, CO2 melalui fotosintesis dari pohon itu sendiri. Penyimpanan karbon dalam biomasa tanah dan tanah, menghasilkan oksigen, mengatur suhu dan kelembapan, menjaga siklus hidrologi. Upaya mitigasi yang dilakukan yaitu reboisasi dan penghijauan, restorasi hutan yang terdegradasi, pengelolaan hutan lestari, perlindungan hutan, keterkaitan perubahan iklim dan keanekaragaman hayati, dan peran masyarakat. Keterkaitan dengan keanekaragaman hayati itu yang pertama, perubahan habitat menyebabkan penurunan populasi spesies. Yang awalnya spesies banyak ya sekarang hanya beberapa saja. Risiko kepunahan flora dan fauna meningkat, yaitu karena akibat perubahan iklim. Yang salah siapa? Kita tidak bisa menyalahkan orang lain, balik lagi pada diri kita sendiri. Menurunnya kemampuan ekosistem beradaptasi. Nah, kalau sudah begini, peran masyarakat itu seperti apa? Yaitu kita harus menjaga kelestarian hutan, melaksanakan rehabilitasi lahan, mengurangi pembukaan hutan, mengembangkan agroforestry, mendukung pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Yang berikut, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam pengelolaan hutan. Strategi apa yang kita harus pakai dalam strategi adaptasi ini? Yaitu pemulihan ekosistem hutan, penanaman spesies yang tahan terhadap perubahan iklim. Apa spesies yang cocok untuk iklim saat ini kalau panas berkepanjangan? Pengelolaan kebakaran hutan, konservasi sumber daya air. Strategi mitigasi yang perlu digunakan yaitu pengurangan emisi dari deforestasi, rehabilitasi hutan dan lahan. Hutan yang sudah rusak, apa yang kita harus lakukan untuk mengembalikan hutan itu sendiri? Pemanfaatan energi ramah lingkungan, kolaborasi pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Ini adalah lampiran jurnal dari materi yang saya paparkan ini. Masuk dalam topik yang selanjutnya, yaitu topik 5 dengan judul konflik penggunaan lahan. Nah, definisi ruang lingkup konflik penggunaan lahan. Kita mulai dari yang pertama, konflik penggunaan lahan. Konflik penggunaan lahan ini sering terjadi, yaitu perselisihan yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan, penguasaan, pengelolaan, atau kepemilikan lahan oleh berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat adat, perusahaan, maupun kelompok masyarakat lain. Contoh yang sekarang terjadi, masyarakat yang sudah turun-temurun ada di situ, tapi tiba-tiba datangnya pemerintah, terus pemerintah mengklaim bahwa tanah itu milik mereka. Tapi masyarakat beranggapan bahwa kami sudah tinggal lebih dulu dari nenek moyang kami sampai sekarang. Kenapa sekarang baru diganggu? Nah, ini yang jadi permasalahannya. Kenapa demikian? Itu karena kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat. Makanya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu, loh, kenapa kami sudah tinggal turun-temurun sampai sekarang baru papa mama datang untuk memberitahukan kami bahwa ini adalah tanah pemerintah. Ini adalah konflik yang sering terjadi. Ruang lingkupnya seperti konflik tenurial,
yaitu hak atas tanah, konflik pemanfaatan kawasan hutan, konflik tata ruang, konflik antara konservasi dan pembangunan, konflik sosial ekonomi akibat perubahan penggunaan lahan. Tujuan pengelolaan hutan seperti apa? Menjamin kapasitas hukum, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber konflik penggunaan lahan. Penyebab utama yaitu yang pertama nih, tumpang tindih kepemilikan dan perizinan lahan. Ya, kemudian ahli fungsi hutan menjadi pertanian atau perkebunan. Ekspansi pertambangan dan pembangunan infrastruktur. Ketidakjelasan batas kawasan hutan yang pasti. Perbedaan kepentingan antara pemangku kepentingan. Lamahnya penegakan hukum. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siapa yang salah begini. Dampaknya itu seperti masalah sengketa yang berkepanjangan, kerusakan lingkungan, hilangnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam yang ada, menurunnya kualitas hidup masyarakat, kan kasihan juga. Konflik konservasi terhadap infrastruktur pertanian dan pariwisata. Kita mulai dari yang pertama itu, konservasi versus infrastruktur. Nah, pembangunan jalan, bendungan, dan kawasan industri dapat mencegah habitat satwa liar, meningkatnya fragmentasi hutan, dan mempercepat deforestasi. Konservasi dengan pertanian. Perluasan lahan pertanian dan perkebunan sering mengurangi luas kawasan hutan, meningkatnya erosi, dan mencegah serta mengancam keanekaragaman hayati yang ada di sekitar hutan situ. Kemudian konservasi versus pariwisata. Pariwisata yang tidak dikelola secara berkelanjutan dapat mencegah pencemaran lingkungan, gangguan terhadap satwa liar, kerusakan vegetasi, dan peningkatan sampah di kawasan konservasi. Konflik antara masyarakat adat dan perusahaan serta peran masyarakat adat. Konflik masyarakat adat dan perusahaan. Perebutan hak atas tanah, pemberian izin usaha tanpa persetujuan masyarakat. Jadi kayak ya sudah buat saja begitu tanpa pengetahuan dari masyarakat. Jadi sampai terjadinya kayak pembukaan lahan baru, masyarakat di sekitar hutan tidak tahu kok tiba-tiba hutan kami digusur begitu, mau ditanam inilah itulah itu. Makanya terjadinya seperti konflik sosial ekonomi. Yang rugi siapa? Yaitu masyarakat di sekitar hutan. Peran masyarakat adat. Peran masyarakat adat itu sangat penting. Mereka itu menjaga kelestarian hutan melalui kearifan lokal yang sudah ada turun-temurun, melakukan pemanfaatan sumber daya secara lestari. Jadi mereka memanfaatkan sumber daya alam itu secara alam begitu dari turun-temurun, melestarikan keanekaragaman hayati, berpartisipasi dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Pengaruh globalisasi. Meningkatnya investasi di sektor perkebunan, pertambangan, dan infrastruktur, sehingga hutan itu ya tekanan terhadap lahan semakin besar karena adanya investasi besar-besaran. Meningkatnya potensi konflik penggunaan lahan jika tata kelola tidak berjalan dengan baik.
penyelesaian konflik penggunaan lahan. Upaya yang dilakukan untuk penyelesaian ini: mediasi dan negosiasi antara pihak. Jadi pihak, contoh misalnya pemerintah dengan masyarakat, sebelum itu harus ada negosiasi sehingga penyelesaian konflik ini cepat selesai. Pencegahan hukum dan kepastian hak atas lahan, penyusunan tata ruang, penguatan perhutanan sosial, pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Kemudian ada kolaborasi masyarakat, pemerintah, perusahaan, dan lembaga swasta masyarakat lainnya. Ini adalah lampiran, jurnal, dan referensi acuan dari materi yang saya paparkan ini. Yang berikut adalah topik 6 dengan topik itu nilai ekonomi hutan berbasis landscape. Nah, definisi dan ruang lingkup ini nilai ekonomi hutan berdasarkan landscape. Nah, nilai ekonomi hutan berbasis landscape ini adalah pendekatan yang menilai memanfaatkan ekonomi suatu kawasan hutan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, ekonomi pada tingkat bentang alam. Pendekatan ini itu tidak hanya menghitung nilai hasil hutan saja, tetapi juga yang dapat dipanen, manfaat jelas lingkungan, dan nilai konservasi yang diberikan oleh ekosistem hutan. Ruang lingkupnya itu seperti pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Bukan kayu itu artinya pohon yang menghasilkan buah yang bisa dijadikan nilai ekonominya. Nah, itu yang disebut hutan kayu dan bukan non kayu. Jasa lingkungan seperti air, karbon, keanekaragaman hayati, wisata alam, ekowisata, nilai budaya dan sosial masyarakat. Nah, ini adalah nilai penggunaan langsung. Nilai penggunaan langsung itu pemanfaatan ekonomi yang diperoleh secara langsung melalui pemanfaatan sumber daya hutan. Contoh, kayu bulat dan kayu olahan seperti rotan, bambu, madu hutan, buah-buah hutan, tanaman obat-obatan. Ini adalah pemanfaatan langsung. Manfaatnya itu apa? Ya, menambah pendapatan masyarakat, menyediakan bahan baku industri, membuka lapangan kerja, terutama bagi masyarakat yang ada di sekitar hutan, mendukung perekonomian daerah, terlebih khusus tempat-tempat yang ada di sekitar hutan tersebut. Nilai eksistensi. Nah, nilai eksistensi ini itu nilai yang diberikan masyarakat terhadap keberadaan hutan meskipun tidak dimanfaatkan secara langsung. Contoh, perlindungan satwa langka, pelestarian hutan hujan tropis, pelestarian budaya masyarakat adat yang ada di sekitar hutan tersebut, melindungi spesies endemik yang hanya ada di tempat itu saja endemik. Manfaatnya seperti apa? Mendukung konservasi, menjaga warisan alam yang sudah terjaga turun-temurun, menjamin keberlanjutan ekosistem, memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Valuasi ekonomi hutan. Nah, valuasi ekonomi hutan itu merupakan proses penilaian seluruh manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh ekosistem hutan, baik yang memiliki nilai pasar maupun yang tidak memiliki nilai pasar. Manfaat valuasi itu seperti apa? Mendukung pengambilan kebijakan, menentukan prioritas konservasi, menghitung kerugian akibat deforestasi, mendorong supaya pengelolaan hutan berkelanjutan tetap berjalan. Nah, ini adalah lampiran dan referensi acuan yang ada.
yang saya ambil. Yang berikut yaitu topik ke-7 itu perdagangan ilegal hasil hutan. Nah, definisi dan ruang lingkup perdagangan ilegal hasil hutan. Nah, perdagangan ilegal hasil hutan itu adalah seluruh aktivitas penembangan, pengangkutan, pengelolaan hingga penjualan hasil hutan yang dilakukan tanpa izin atau melanggar ketentuan hukum. Nah, illegal logging di dalam ruang lingkupnya seperti illegal logging, pembakaran liar, perdagangan kayu tanpa dokumen resmi, atau penyelundupan satwa dan tumbuh-tumbuhan yang dilindungi. Nah, tujuan pengendalian adalah melindungi kelestarian hutan, menjamin legalitas hasil hutan, menjaga penerimaan negara. Nah, analisis rantai pasokan perdagangan ilegal hasil hutan itu tahap rantai pasokan, yaitu mulai dari penebangan ilegal, pengangkutan, penampungan dan pengepul, industri, pengelolaan, distribusi, dan pasar domestik dan ekspor. Nah, karakteristik melibatkan banyak pelaku, sulit dilacak karena mereka ini bekerja sama, dan di dalam yang orang-orang yang terlibat ini orang-orang yang punya kuasa begitu, sehingga mereka itu sering menggunakan dokumen-dokumen palsu. Nah, tujuan analisisnya seperti apa? Mengidentifikasi titik rawan perdagangan ilegal yang ada di mana begitu, menentukan strategis pengawasan yang efektif. Nah, metode analisis rantai pasokan itu supply chain analysis, menelusuri alur produk dari hutan hingga ke konsumen. Trick system atau melacak asal usulnya dari mana. Risk assessment itu mengidentifikasi wilayah atau pelaku yang berisiko tinggi. Network analysis atau menganalisis hubungan antara pelaku perdagangan ilegal. Nah, pemanfaatan dalam hal ini adalah mempermudah pengawasan, mengurangi peluang pencucian kayu ilegal, mendukung penegakan hukum. Nah, peran teknologi dalam melacak pencegahan perdagangan ilegal ini. Teknologi yang biasa digunakan yaitu teknologi yang digunakan GIS atau Geospatial Information System, yaitu memetakan kawasan rawan illegal logging. Ya, citra satelit itu memantau perubahan tutupan hutan, pengawasan kawasan hutan secara cepat, atau drone, GPS itu melacak jalur pengangkutan kayu dari mana ke mana. Nah, dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat lokal dan masyarakat adat. Dampak sosialnya seperti apa? Konflik lahan, hilangnya hak masyarakat adat, berkurangnya keamanan kawasan hutan. Nah, dampak ekonominya seperti apa? Hilangnya sumber mata pencarian, terlebih khusus masyarakat yang ada di sekitar hutan. Dampak lingkungan, deforestasi, erosi, banjir, hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, dari semua ini kesimpulannya adalah perdagangan ilegal hasil hutan itu merupakan ancaman yang sangat serius bagi kelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan. Analisis rantai pasokan membantu mengidentifikasi jalur distribusi hasil hutan ilegal. Nah, teknologi seperti GIS, drone, citra satelit, GPS, dan sistem pelacakan digital meningkatkan aktivitas pengawasan. Dampaknya meliputi kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, serta terganggunya kehidupan masyarakat lokal dan masyarakat adat. Nah, ini adalah daftar pustaka dari jurnal tentang materi yang saya bahas ini. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.